Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Muslim, jumpa kembali dalam Kuliah bersama Edi Hamdi edisi Ramadan. Dan malam hari ini saya didatangi oleh seorang yang tidak saya undang datang sendiri, yaitu Pak Eli. Iya, Mbak Butet. Butet. Eli. Ya? Eli, bukan Siregar ya? Lubis. Eli Lubis, salah satu mujahidah Al-Aqsa yang sudah berkali-kali berangkat membawa jemaah ke Al-Aqsa. Tapi dia mau nanya sama saya sendiri nggak tahu pertanyaannya apa. Namun demikian, mudah-mudahan ini bermanfaat karena kaitan baru kemarin terjadi bentrokan di masjid. Semalam ya, Be ya? Iya, semalam ya. Oh ya, kenalin dulu namanya yang panjang. Iya. Apa yang pendek? Baik, pemirsa, nama saya Eli Lubis, atau orang kenal dengan nama Mbak Butet. Oh, Mbak Butet. Iya, dan saya memang sengaja datang. Kalau Butet itu dari Medan ya? Medan, tapi karena ada mbaknya berarti orang Jawa. Oh, Jawa. Jawa dan Medan. Oh, okay. Ya. Ya, saya sengaja datang ke tempat Pak Edi Hamdi ini karena mau belajar sebenarnya, mau belajar tentang Aqsa. Khusus saya datang ke sini dan alhamdulillah waktu saya ke sini ternyata Babeh, saya manggilnya beliau Babeh, itu sedang syuting untuk Full D ya, dan saya termasuk salah satu yang ngikutin deh. Jadi video-video Babeh yang di YouTube itu saya ngikutin, yang terakhir itu yang tentang hadis-hadis tentang Aqsa, dan itu membuat saya, ya Allah, pengetahuan saya tentang Aqsa tuh masih minim banget gitu. Makanya saya datang ke sini. Dan semalam kita sempat ngobrol ya, Be ya, di chatting ya. Dan saya sempat nanya juga ketika Babeh share ada video ada penyerangan atau apa sih, Be, sebenarnya, Be? Oh, ada bentrokan lah ya, bentrokan di Masjid Aqsa semalam. Kebetulan semalam itu malam ke 28 ya? 26 ya? 25 malam 26 ya? 26 Jumat malam, persisnya setelah maghrib ya. Ada peristiwa kecil lah, saya anggap kecil. Oh, itu kecil ya, Be? Iya, hal biasa itu. Kejadian kan cuma 1 hari. Aha. Justru pernah terjadi lebih lama lagi. Jadi bentrokan antara rakyat Palestina yang sedang sholat khusus ya, tidak di luar. Karena itu kan di Aqsa ya, Aqsa, lihat dari ini. Dengan penjagaan polisi dari Israel. Itu kasusnya apa sih, Be, sebenarnya? Sebenarnya ada dua agenda. Agenda pertama di mana Zionis Yahudi merampas atau mengambil tanah milik keluarga dari Al-Jarrah. Al-Jarrah itu, kalau Mbak Eli pernah tinggal di Hotel Nasional di, iya, saya tahu, betul. Mungkin mitra Muslim yang pernah ke Aqsa yang di pojokan tahu ya, Be ya? Iya, Salahuddin. Daerah situ. Iya. Jadi Hayil Jarrah daerah situ, dan itu memang sudah dimiliki orang Palestina yang keturunan dari Yordan, atau mungkin mereka hijrah ke Yordan itu sejak tahun 1956. Hijrah dari Yordan ke Palestina ya? Hijrah Palestina. Jadi di situ ada 28 keluarga. Oke. Dan itu dirampok. Peristiwa itu dulu. Jadi mungkin tanggal 20 Ramadan atau 19 Ramadan. Itu musabab awal terjadi, sehingga keluarga itu mengancam lah, tidak terima karena sudah diusir kan, tapi mereka masih bertahan. Nah, melakukan protesnya itu di dalam Masjid Aqsa pada hari Jumat. Oh, protesnya orasinya dilakukan hari Jumat. Jumat kemarin yang ramai itu ya, Be? Iya, itu salah satu orasi. Mereka mempertahankan tanah milik keluarga Jarrah. Padahal Jarrah ini adalah keturunan daripada orang-orang Syam yang kakek nenek moyang mereka itu adalah dokternya Salahuddin Ayyubi. Oh, dari periode itu sudah dari tahun 1190-an sudah ada itu. Oke. Nah, ketika protes hari Jumat kemarin itu tidak ada penyerangan ya, Be ya? Ketika sebenarnya kalau protes orasi biasa, tidak ada penyerangan. Biasa itu ya, orasi seperti biasa. Kalau saja salah satu dari ada provokator melakukan tindakan terhadap penjaga, nah itu akan panas. Karena begini, pemerintah atau imam Al-Aqsa Syekh Sobri sudah menghimbau agar pada tanggal 25 sampai dengan Idul Fitri itu kalau besok masyarakat yang melakukan i'tikaf di Masjid Aqsa tetap bertahan. Kenapa? Karena pada tanggal 20 Ramadan bertepatan dengan tahun 1948 ketika Israel mencaplok
Iya. Caplok, tanggal 10 besok itu Beh. Tanggal 10 ya. Tanggal 10 ya. Jatuhnya tanggal 10 ya. Jadi mereka akan akan melakukan peristiwa malapetaka untuk orang Palestina, tapi kegembiraan untuk mereka. Biasanya mereka melakukan pesta-pesta girang lah, merayakan pesta-pesta biasanya di depan pintu Amudi namanya, pintu Zahira. Ya biasa kita lewat lah ya, Damaskus ya. Biasa melakukan biasa. Nah itu takutnya bentrok di situ. Jadi sudah diprediksi sebenarnya. Iya, setiap tahun itu. Jadi setiap tahun setiap tanggal itu. Nah hanya kemarin karena kasusnya beda, kasusnya Jarrah itu kan perampasan tanah milik keluarga Jarrah terjadi lebih awal. Tapi alhamdulillah malam ini. Kejadiannya itu gimana sih Beh? Ketika orang sedang sholat ditembakin atau gimana sebenarnya Beh? Begini, ketika buka puasa sudah kelihatan itu. Ada pembatasan untuk orang melakukan sholat karena siangnya itu kan jam setelah Jumat itu kan beramai, itu 70.000 orang sholat Jumat ya. 70.000 orang sangat ramai sekali dan mungkin pihak Yahudi kaget lah, banyak banget padahal ada himbauan sebelumnya kan untuk melakukan i'tikaf pada saat itu. Nah mungkin terjadinya di luar saat mereka mau futur, mau iftar, mereka melarang, membatasi. Saya sudah dapat informasi ini dibatasi nih, kok nggak bisa gitu. Kok masih banyak yang masuk gitu ya? Masih masuk. Sehingga pada saat itu ditutup, yang ada di dalam tidak bisa keluar, yang di luar tidak bisa masuk. Nah protes lah. Akhirnya terjadilah bentrokan. Tapi tembakan itu diarahkan kemana Bes? Tembakan itu sebetulnya dia mencari orang yang melakukan provokasi itu. Yang lain kan aman-aman aja, yang ibu-ibu yang nggak ada masalah. Iya benar. Jadi teman-teman, saya pernah lihat di video dari Babeh ya, itu ada video yang ada beberapa ibu-ibu yang keluar dari masjid itu santai aja jalannya. Padahal di situ ada suara tembakan gitu dan kok santai banget begini. Ya untuk kita mungkin hal baru ya mungkin, tapi untuk mereka sudah biasa. Sudah biasa. Tapi ini bikin orang jadi takut nggak Beh kalau ke Aqsa, kalau misalnya ada tembakan seperti itu, ntar tiba-tiba kita ditembak gitu. Kalau tembakannya di Korea mungkin takut ya, tapi karena tembakannya di Aqsa, saya pikir keimanan kita yang diuji. Keimanan kita diuji, karena mohon maaf peristiwa itu tidak tiap hari, tidak tiap waktu. Hanya pada kasus tertentu saja. Dan ini insya Allah cuma 1 hari kok, kemarin malam ini bisa sholat lagi. Ada korban nggak Beh kemarin? Saya tidak tahu apakah korban ada, tapi tidak banyak. Apakah korban yang di Aqsa atau korban di Jarrah tadi, di wilayah Hayil Jarrah itu. Jadi saya belum bisa mengatakan berapa. Soalnya kalau di di foto tuh kan ada yang sedang dibawa oleh kayak palang merahnya gitu ya. Palang merah ya mungkin terkena semprotan minyak gas air mata. Tapi Yahudi tidak akan menembak pada saat itu. Gas air mata, nggak berani lah. Oke. Jadi ternyata memang kejadian seperti ini sudah biasa ya Beh? Iya, jangan takut. Kita yang lihatnya di video di itu kan aduh serem banget gitu. Nggak, insya Allah. Saya justru lebih hebat lagi tahun 90. Saya ke Aqsa itu setelah perjanjian Oslo 94. Setelah itu baru dibuka Aqsa kan, setelah perjanjian Oslo di Swiss, setelah itu 95 saya ke sana. 96 tembak-tembakan. Tembak-tembakan di pintu. Saya di pintu mana, tembakan di pintu mana. Kita mah biasa aja. Iya. Kita nggak tahu lagi. Itu tembakan bener tuh, itu karena perang gitu. Iya. Tapi nggak mungkin nyerang turis gitu ya? Oh enggak, justru terus dijaga. Itu amannya kita kalau pergi ke Aqsa, turis itu dijaga. Mungkin kalau pada saat itu ada turis pasti dikumpulkan, akan ditahan, jangan masuk atau jangan maju, kumpul di satu tempat. Mereka menjangka, kalau enggak ya visa mereka dari mana? Sekarang kan hotel-hotel kosong sekarang. Korting lah ya, kalau ke Aqsa korting. Diskon. Tapi kapan bisa ke Aqsa lagi nih Beh? Informasinya tanggal 23 Mei. Mereka akan membuka border ya. Tapi kan ke Aqsa tidak semudah seperti kita ke Turki. Kita harus melakukan proses visanya 40 hari. Betul. Jadi kalau Mei ya kita harus bisa proses dari sekarang harusnya. Tapi mungkin ya sudah ada titik terang lah.
bahwa Aqsa ini sudah insya Allah aman dan kita bisa ziarah lagi ke. Saya sudah punya tiket, Be. Tinggal tanggalnya aja. Tinggal tanggalnya aja, masih open sekarang. Ajak teman-teman lain, mudah-mudahan mitra Muslim bisa sama-sama yuk kita siarkan Masjid Aqsa agar Aqsa ini tetap utuh dan wibawanya tetap terjaga, kalau tidak oleh umat Islam di dunia, khususnya Indonesia yang mayoritas umat Islam. Ayo ke sana. Betul, saya ikut deh. Oke. Udah, itu aja pertanyaannya kan? Terima kasih, Be. Terima kasih baik, banyak. terima kasih Mbak Eli Lubis yang sudah datang ke rumah saya. Kebetulan ya masih di Ramadan, mudah-mudahan kita bisa bersilaturahmi dengan teman-teman lain. Iya, saya mau belajar banyak tentang Aqsa. Sama-sama lah, kita sharing aja. Demikian mitra Muslim, terima kasih Anda masih mengikuti channel Satria Wisata di dalam acara spesial Ramadan. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang pengen tahu soal sejarah Islam, bagaimana sejarah Nabi, latar belakang Nabi, silakan pantengin YouTube-nya Satriani TV. Situ teman-teman akan mendapatkan informasi tentang sejarah Islam dan nabi-nabi dari Ustadz Edi Hamdi. Jangan lupa nonton ya.